Nah, ini dia caranya. Jadi oli yang ada di sisa filter tidak tumpah kemana-mana dan langsung masuk ke dalam plastik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Berjumpa lagi dengan channel Rofik Girmawan. Nah, pada video kali ini langsung aja ya. Saya mau berbagi tip atau tutorial cara mengganti oli sendiri, oli dan filter ya, sekalian sepaket untuk mobil tua atau mobil kijang tentunya ya, dan mobil-mobil yang lain itu sama aja ya. Dan untuk ganti oli sendiri adalah pekerjaan yang ringan, tapi biarpun ringan itu tidak bisa dianggap enteng ya, harus teliti, semuanya pekerjaannya harus teliti. Nah, yang pertama kita siapkan adalah ini kunci 14 untuk kijang, untuk buka baut tap olinya ya, kunci 14. Setelah mau pakai kunci shock atau kunci ring itu sama aja ya. Jangan lupa siapin juga sel tip, dan juga tentunya siapin juga ini kunci filter untuk membuka filter ya. Ini kunci rakitan saya sendiri dari gagang bekas ya, saya bikin dari gagang filter bekas dan timing belt mobil Suzuki Carry kalau tidak salah ini. Dan yang utama tentunya kita siapkan juga olinya ya. Ini saya memakai Silhelic HX3 SAE 2050, dan ini adalah olinya multi grade, alias bisa untuk mesin diesel dan untuk mesin bensin bisa juga ya, serbaguna. Nah, kita siapkan juga ini filternya. Ini filternya saya selalu memakai yang asli, dan penggantian filter satu-satu, artinya tiap kali ganti oli filter pasti saya ganti ya, pakai merek Toyota asli. Kenapa saya memilih asli? Karena yang asli itu secara otomatis ini kualitas penyaringan di dalam ini lebih bagus dan tentunya lebih bersih ya. Untuk penyaringan olinya, harganya juga tidak beda jauh ya. Dan yang tidak lupa juga kita siapin plastik. Nah, ini kita siapin plastik nanti untuk apa? Nanti kita simak aja kegunaan dari plastik ini, barang kecil sepele. Plastik dan corong untuk mengisi olinya ya. Sama ini kalau ada kompresor siapin juga angin tekanan, siapin juga angin tekanan tinggi ya nanti untuk meniup olinya. Tapi pastikan juga sebelum digunakan untuk meniup sisa-sisa oli dalam mesin mobil, kita tes kayak gini dan pastikan tidak ada air ya, tidak ada air yang ikut tertiup ke sini. Kita rajin-rajin aja bersih air di tabung kompresor ya, biar tidak ada uap air yang masuk ke dalam mesin nantinya karena tertiup angin ini. Nah, ini sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah ini. Kita tiup bagian atas silinder kop ini atau filter biar kalau ada kotoran di sekitar sini biar terbang tertiup angin. Lalu saya lupa juga saya sampaikan, sebelum melakukan penggantian oli, alangkah baiknya mobil kita panasin sekitar 5 menit ya, 5 menit atau lebih sedikit, sampai kondisi mesin agak anget aja. Maksudnya biar oli lebih encer ya, dan gampang nanti bisa keluar semua. Lalu ini pertama kita buka tutupnya, kita taruh di tempat yang aman. Setelah itu baru kita buka baut penutupnya ya, baut tap olinya pakai kunci 14. Kita buka sambil bawahnya kita kasih tampungan oli ya, biar keluar semua. Nah, itu dia oli sudah mulai keluar. Nah, sembari menunggu oli keluar di tampungan bawah, kita buka aja filternya ya. Nah, ini sudah kendor pakai kunci.
Lalu kita siapin plastik yang tadi kita sudah siapkan ya. Nah, ini caranya kayak gini. Plastik kita taruh di bawah filter ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya biar oli tidak berantakan kemana-mana ya. Plastik kita pasin di filter. Lalu kita putar kayak gini. Pastikan pas ya, nanti begitu filter terlepas, ini akan langsung masuk ke plastik filternya. Sambil kita putar-putar. Karena filter kijang sendiri dia menghadap ke atas ya, tidak. Nah, ini dia caranya. Jadi oli yang ada di sisa filter tidak tumpah kemana-mana dan langsung masuk ke dalam plastik ini ya. Setelah ditiup tadi keluar, tadi kameranya lupa dinyalain ya, maaf. Itu setelah tadi ditiup ini olinya keluar dari muncrat dari lubang filter oli ya, tadi muncrat dari sini ya. Tadi lupa malah kameranya dinyalain pas ini muncrat di sini. Nah, dan tentunya ini karena sudah disiapin kain lap di sini, ini tidak berhamburan di mesin ya. Lalu bagian ini kita bersihkan sampai oli kotornya benar-benar bersih dan tidak ada lagi ya. Tidak ada sisa oli-oli kotor di sini. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kita tes tiup sekali. Itu sudah tidak ada yang keluar lagi dari lubang ini. Setelah itu kita siapkan filter yang baru tadi ya. Jangan lupa di bagian o-ring atau sealnya ini kita kasih oli bersih ya, kita olesin biar nanti kalau kita membuka lagi tidak keras. Kita pasang, pastikan lurus sama dratnya. Kita kencangin dulu pakai tangan, nanti baru kita kencangin pakai kunci sedikit aja. Kita mentokin pakai tangan. Nah, pakai tangan sudah berhenti, kita sedikit tambah pakai kunci. Nah, jangan terlalu kencang ini ya pengencangannya ya. Lalu lanjut kita pasang baut top oli yang di bawah ya, sebelum kita melakukan pengisian oli lagi. Nah, setelah baut tap oli bawah kita pasang, kita sudah siap untuk oli diisikan kembali ya. Dan untuk kijang, kalau untuk penggantian filter itu sekitar 3,8 liter ya. Nah, ini nanti saran saya kalau oli sudah diisi, alangkah baiknya kita cek lagi, kita hidupkan mesin sekitar 10-15 menit sambil kita cek di bagian filter ini ada kebocoran atau tidak. Kalau sudah, berarti sudah aman dan pekerjaan ini sempurna. Nah, daripada kelamaan nih, saya akhiri aja videonya, sekian dulu ya tutorial singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, di subscribe ya channel ini biar lebih berkembang lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.